Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Amalin membahas mengenai pemanfaatan database dalam implementasi SIM di perusahaan. Nah, di sini kita akan menggunakan Microsoft Access dengan basis data textbook, di mana kita akan membahas mengenai query dan juga pembuatan laporan dari class projects. Nah, sebenarnya itu sama dengan presentasi sebelumnya, namun kita menggunakan basis data yang berbeda, tapi dengan jenis yang sama yaitu textbook. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa query ini sangat penting digunakan oleh para manajer dan mereka tuh sebaiknya harus memiliki query mereka tersendiri untuk membantu mereka dalam mencari atau menghitung nilai baru berdasarkan field-field lain dalam query, sehingga mereka bisa menampilkan informasi yang mereka butuhkan dari sekian banyaknya tabel. Nah, di sini kita memiliki 3 tabel yang saling berhubungan dengan memiliki nilai yang sama. 3 tabel yaitu ada department, course, dan juga project, dan memiliki field-field tertentu dengan field kunci juga. Nah, field dari berbagai tabel ini dapat dikombinasikan antar tabel. Nah, ini adalah data-data dari basis data class project. Nah, kita akan membuat query dengan batasan. Nah, awalnya kita membuka Microsoft Access, maaf ini terbalik, kita membuka Microsoft Access, lalu kita open database class project, lalu kita memilih queries dengan create queries in design view. Lalu kita memilih tabel project, lalu kita add, lalu close. Nah, akan muncul tampilan dari query by example yang merupakan format di mana pengguna itu dapat menentukan apa yang diinginkan tanpa harus menulis kode komputer untuk menarik record dari database. Jadi kita bisa menentukan format-format, kita bisa menentukan filter yang kita inginkan atau informasinya tanpa harus membuka tabel satu persatu dengan memanfaatkan baris-baris yang ada pada gambar. Nah, ini merupakan baris-baris yang menampilkan field yang ingin kita tampilkan. Nah, misal kita ingin menampilkan field, kita ingin menampilkan hubungan dari kode lalu number dan juga points. Nah, ini kita bisa menampilkannya dengan mengklik, double klik, atau kita menariknya, atau kita bisa memilih dari menu drop down. Untuk sortiran atau mengurutkan, kita bisa memilih ascending, mengurutkan dari A sampai Z, atau kita bisa memilih descending. Nah, kriterianya seperti pada yang soal ini, kita ingin menampilkan poinnya itu lebih dari 35. Jadi nanti poin yang memiliki nilai kurang dari 35 tidak akan ditampilkan oleh queries. Nah, kita bisa memilihnya dengan cara view lalu dataset view. Selanjutnya ini merupakan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh pengguna lainnya. Semisal kita menginginkan poin, maaf ini ada salah ketik, harusnya ini poin. Jadi semisal kita ingin menampilkan poin itu lebih dari A, namun kurang dari B, kita bisa meletakkannya pada kolom kriteria dengan penghubung kata N. Namun ketika kita menginginkan poin kurang dari A, namun poinnya itu lebih dari B, kita bisa memanfaatkan fitur OR pada baris-baris yang ada pada gambar. Nah, untuk membuat query yang membutuhkan lebih dari satu tabel, kita memiliki banyak tabel untuk saling dihubungkan. Nah, tabel di sini kita ingin menampilkan nama departemen yang berkaitan dengan masing-masing judul proyek. Nah, di sini menampilkan tabel departemen dan juga tabel project, namun kita perlu menghubungkannya dengan tabel course karena mereka tidak berhubungan secara langsung. Nah, di sini kita juga memerlukan relationship untuk menghubungkan tabel-tabel yang ingin kita tampilkan. Seperti kita ingin menampilkan nama departemen dengan mengklik tabel departemen lalu menariknya field name-nya, lalu kita membutuhkan tabel project dengan menarik field title. Nah, tabel course ini sebagai penghubung antar tabel, sehingga record itu dapat ditambahkan secara terbatas dengan menggunakan link antar tabel. Lalu hasilnya seperti pada yang gambar telah disajikan, kita bisa mengetahui nama dari departemen dengan judul proyeknya masing-masing. Nah, ini kita bisa melihat dengan view lalu dataset view. Nah, perlu diperhatikan bahwa query itu tidak menampilkan nilai yang tidak memiliki kecocokan. Namun, sebenarnya query bisa menampilkan field-field yang tidak memiliki kecocokan. Dengan cara kita mengarahkan kursor pada relation antar tabel, lalu kita klik kanan, lalu akan muncul menu, yaitu join properties, lalu akan muncul tabel dialog, kita memilih tabel nomor 2, sehingga tabel course akan diikutsertakan meski tidak bersesuaian dengan tabel project. Nah, lalu jangan lupa untuk mengetik is null, karena ini merupakan kasus khusus di mana tidak ada nilai sama sekali, sehingga nantinya course yang tidak memiliki hubungan dengan project tetap akan ditampilkan. Nah, query bermanfaat untuk menggabungkan field data dan juga melakukan perhitungan, sehingga ini memudahkan para manajer dalam menangkap informasi dan menghasilkan keputusan. Nah, di sini kita bisa misalnya kita menggabungkan field code dengan field number,
dengan cara membuat field baru dengan nama label, lalu kita menuliskan atau mengetikkan formula seperti pada gambar yang telah disajikan. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti pada contoh yaitu adalah MIS 105-2, di mana ini merupakan penjabaran dari proyek kedua untuk MIS 105 atau Information System Literacy. Nah, dari dua field kita bisa menggabungkannya menjadi satu informasi. Lalu untuk perhitungan field data kita di sini ingin menampilkan jumlah proyek dan juga jumlah poin yang dihasilkan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kita pertama harus menampilkan garis total dengan cara kita mengklik view, lalu kita klik totals. Lalu setelah itu kita memasukkan, memilih grup by, nanti kita ada menu drop down, lalu kita pilih count untuk poin, jadi kita bisa menghitung berapa kali jumlah proyek untuk sebuah mata kuliah itu muncul. Dan untuk sum kita pilih untuk menghitung jumlah poin proyek untuk mata kuliah tertentu. Nah, lalu akan muncul hasil yang kita inginkan. Jadi untuk mata kuliah semisal Manajemen Information System ini terdapat jumlah poinnya ada 75 dan mata kuliah ini muncul sebanyak 2 kali. Nah, semisal kita membutuhkan kriteria-kriteria tertentu, jadi kita bisa menambahkannya seperti semisal pengguna ingin mengetahui jumlah poin yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai A pada suatu proyek, kita bisa membuat field baru dengan nama A, lalu points dikali 0,9, karena persyaratan nilai A adalah 90% dari poin. Setelah itu, untuk perhitungan field yang lainnya, ada kriteria seperti proyek bisa dikumpulkan 1 minggu lebih lambat, tapi dengan pengurangan 5 poin. Jadi kita bisa menambahkan field late dengan menarik field due dengan ditambah dengan 7, yaitu 1 minggu, dan poinnya dengan pengurangan 5 poin dengan nama late points, lalu kita klik field points dengan dikurangi 5. Jadi nanti hasilnya seperti pada gambar telah disajikan dengan cara view, lalu dataset view. Nah, selanjutnya setelah membuat query, kita bisa membuat laporan berdasarkan query. Nah, di sini terdapat 4 tabel yang disajikan. Ini sebenarnya caranya sama untuk membuat semua formulir, tapi ini merupakan data yang ada pada presentasi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 14. Kita bisa membuat query terlebih dahulu. Nah, seperti pada gambar yang telah disajikan, ini sudah dijelaskan kemarin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita ingin menambahkan karakter, yaitu adalah menentukan tingkat level dari suatu nilai. Dengan cara kita membuat field baru dengan nama level, lalu kita ketik mid $. Nah, ini lalu kita bisa simpan query dengan nama books for classes. Nah, membuat laporan dengan cara kita mengklik objek laporan, lalu kita report wizard, lalu kita pilih query books for classes sebagai sumber laporan, lalu kita pilih field class 6, title, dan juga level. Level ini sudah kita buat pada query sebelumnya, lalu kita pilih pengurutan hasil berdasarkan title. Nah, lalu jika muncul pilihan tampilan laporan, kita pilih start, lalu gaya laporan kita pilih corporate, lalu klik finish. Nah, ini mid level tadi ini adalah yang dihasilkan dari perhitungan tadi, tapi kita tetap perlu mengeditnya lagi. Nah, nilai ini, MIS 370 ini tetap bisa ditampilkan dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih Join Properties, lalu kita pilih nomor 2, yaitu adalah agar tabel course atau classes ini bisa ditampilkan semua walaupun tidak berhubungan dengan tabel course. Nah, untuk course level ini kita harus mengubah nilainya dengan kriteria 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini untuk menerangkan bahwa ini mata kuliah untuk tingkat akhir. Jadi 1 itu untuk tingkat awal dan seterusnya. Nah, kita perlu mengubah desainnya dengan cara kita view, lalu klik desain view, lalu kita memodifikasi tampilan. Nah, akan muncul tampilan seperti pada gambar yang telah disajikan. Kita harus menghapus teks dulu. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik properties, lalu kita klik sama dengan choose level, bla bla bla. Ini kita namai ini. Seperti pada gambar yang telah disajikan, ini merupakan sumber pengkontrolan untuk tingkat mata kuliah. Nah, selanjutnya kita ubah nama kelas 6 menjadi kelas, lalu level menjadi course level. Setelah itu kita hapus kolom field level pada kelas 6 header. Setelah itu kita membuat field baru untuk memilih nilai. Nah, dengan cara kita menggunakan toolbox. Nah, jika toolbox belum muncul, kita menggunakan menu view, lalu kita pilih toolbox. Nah, lalu kita klik icon kotak teks, lalu kita gambarkan pada di kelas 6 header di sebelah field kelas 6. Lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar yang telah disajikan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.